Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMPS Bumi Tama Metro Kendawangan. Yang saya hormati Bapak Agus Purwanto selaku Wakil Kepala Sekolah SMPS Bumi Tama Metro Kendawangan. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru, Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMPS Bumi Tama Metro Kendawangan. Baik Ibu Bapak, pada kesempatan hari ini saya sudah dikasih waktu dari Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk melakukan aksi nyata atau mendiseminasikan budaya positif, yang mana budaya positif ini ada di modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Untuk kegiatan ini memang merupakan tugas dari modul tersebut, yaitu saya harus melakukan aksi nyata tentang budaya positif. Supaya tidak tegang, Ibu Bapak, jargon dulu. BGA 1 BGA 1 Yayasan Bumi Tama, tumbuhkan minat, kembangkan bakat berkarakter satu hati. Sepertinya agak tegang, jadi biar tidak tegang ya dikasih jargon. Tapi sebelum saya masuk ke materi, mungkin sudah saya bagi sticky note atau kertas plano. Nanti Ibu Bapak mengisi, kemudian ditempel di mana ya? Ditempel di dinding situ boleh, atau sinilah ya, nanti ditempel. Baik, sebelum kita masuki materi, ini adalah beberapa pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang pertama, soalnya tidak usah ditulis, langsung setuju dan tidak aja ya. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Yang sudah setuju atau tidak, nanti ditulis nama Bapak Ibu guru, kemudian tempelkan di dinding. Sudah, silakan yang sudah boleh ditempel. Yaitu mengenai budaya positif. Oke. Positive mindset. Apa itu budaya positif? Mungkin ada yang bisa membantu membacakan apa itu budaya positif. Baik, terima kasih Bu Ria. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Oke, tepuk tangan dong buat Bu Ria. Biar nggak tegang, kayaknya pada tegang. Jadi semuanya nanti harus berbicara ya. Nah, itu adalah pengertian dari budaya positif, merupakan sebuah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Oke. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif ini adalah yang nanti akan kita pelajari. Pertama, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol seorang guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Mungkin ada yang tahu apa sih ini Bu gitu. Mungkin ada yang tahu? Oke, next. Nanti akan saya jelaskan. Mungkin sudah ngerti tapi mungkin nggak bisa menjabarkan ya, tapi udah paham. Saya yakin Ibu Bapak udah paham. Nah, ini cari partner nih. Kalau bisa sih laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, di sini coba Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Cobalah buka. Cobalah buka apa kira-kira? Nah, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Nah, salah satu coba mengepalkan salah satu tangan. Kan berdua nih, satunya mengepalkan tangan, satunya enggak. Cari partner dulu. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Satu aja yang mengepal, salah satu. Salah satu yang mengepal, bayangkan ini adalah sesuatu yang sangat berharga.
Ini mau berdua? Oh iya udah ada bapak. Satu aja yang mengepal. Oke. Siapa yang mengepal? Nah, oke. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga. Nah, kemudian tugas yang B, rekan satunya, ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi lawannya itu berusaha membuka kepalan tangannya. Dengan cara boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. 1, 2, 3. Nah, sudah. Jadi intinya kita akan mempertahankan sesuatu yang kita miliki. Seperti juga halnya si B, dia juga menginginkan sesuatu yang diinginkan. Jadi sama-sama ingin mempertahankan dan ingin memiliki. Nah, yang pertama ini adalah pergeseran paradigma tentang teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan
Baik Bun, izin menjawab. Pengertian hukuman menurut pribadi saya, hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan yang melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang tahu apa itu konsekuensi? Oh iya, silakan Pak Firly. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu sendiri adalah akibat dari suatu perlakuan atau perbuatan yang sudah dilakukan, maka konsekuensi akan didapat setelah suatu atau proses yang dilakukan, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Firly. Mungkin ada satu lagi ya yang belum ya, restitusi. Restitusi itu apa ya? Baik, Ibu Ria izin menjawab. Restitusi dalam konteks hukum ya, kita cara teks hukum itu adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau orang ketiga. Nah, jadi seperti itu. Bentuk restitusi itu diberikan kepada korban tindak pidana menurut pasal 4 Perma nomor 1 tahun 2002 dapat berupa: pertama, ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan dari orang tersebut. Yang kedua, yaitu ganti kerugian baik materi ataupun imaterial yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindakan kekerasan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi yang disampaikan Ibu Bapak Guru semuanya benar ya, mengenai tentang hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah di sini akan saya sampaikan bahwa hukuman itu merupakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah identitas sukses atau merupakan sebuah kedisiplinan. Nah, hukuman beda dengan konsekuensi, mungkin hampir sama ya, sama-sama kita memberikan sesuatu gitu. Cuman kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi karena itu merupakan sebuah konsekuensi. Kalau restitusi, nah restitusi itu adalah sebuah pilihan. Terus kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak, yaitu untuk jangka panjang. Kenapa kok jangka panjang? Karena dia akan membekas dalam hati. Bisa sampai kapanpun hukuman itu akan terasa seperti itu. Sedangkan konsekuensi itu tidak nyaman juga untuk murid, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ada lagi, identitas gagal ya, hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kemudian kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi adalah korban mendapat ganti. Kemudian ada hukuman, murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian ada lagi nih, kalau identitas gagal hukuman, perilaku pasif agresif meningkat, sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah akan terpecahkan seperti itu. Berdasarkan bagian tadi, itu merupakan penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu apa? Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana. Kenapa kok tidak terencana? Misalnya tiba-tiba ada anak datang terlambat, langsung disuruh push up, kan tidak ada rencana, langsung dilakukan, langsung eksekusi seperti itu. Kemudian bersifat satu arah. Satu arah itu ada yang menghukum, ada yang dihukum, hanya satu arah yang melakukan. Kemudian ada bisa berupa fisik, hukuman itu bisa berupa fisik, psikis ataupun kata-kata yang kasar. Nah, sedangkan konsekuensi itu adalah bersifat rencana atau sudah disepakati. Maksudnya bentuk-bentuk konsekuensi bisa dibuat oleh pihak guru di sekolah. Misalnya ada anak yang mencoret-coret dinding. Nah, konsekuensinya dia harus membersihkan. Itu adalah konsekuensi karena memang harus dilakukan. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu kan spontan, langsung dihukum. Kalau konsekuensi itu sudah ada keyakinan kelas yang sudah dibahas sebelumnya. Jika anak-anak coret dinding, nanti akan menghapusnya, misalnya seperti itu. Itu adalah konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Itu sesuai dengan dosen 2004. Ini kira-kira konsekuensi apa hukuman? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi ya, karena tidak terlalu menyakiti secara fisik. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Kemudian nih, nah ini guru PJOK yang harus jawab aja, nggak boleh jawab ya, ini karena ada pelajaran PJOK. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi, ternyata tidak terjebak. Memang itu seperti hukuman ya karena melakukan fisik. Kenapa kok konsekuensi tidak hukuman? Karena itu adalah mata pelajaran PJOK. Jika ada yang datang terlambat, dia seperti melakukan sebuah pemanasan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah ini dihukum oleh sebuah penghargaan. Nah ini sebenarnya hukuman nih, penghargaan nih. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jadi kenapa kok penghargaan itu merupakan seperti dihukum itu oleh penghargaan itu karena apa? Sebenarnya kalau untuk anak-anak sekolah sebuah penghargaan itu bisa mengakibatkan merusak hubungan dengan satu yang lain. Seperti apa tadi yang disampaikan Pak Agus ke saya, kalau nggak juara 1 nggak dapat penghargaan. Akhirnya yang juara 2 dan 3 padahal sama-sama dia berprestasi tapi tidak dapat penghargaan. Itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Nah yang ingin saya tanyakan, mungkin ada yang tahu, mungkin udah sering dengar ya, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah mungkin dari ibu bapak ada yang tahu apa sih perbedaan dari keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Atau perbedaannya dulu lah, bedanya apa? Keyakinan dan peraturan. Terus mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seperti itu. Atau mungkin ada yang tahu perbedaannya? Bu Winda? Perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas di mana peraturan kelas itu adalah yang mengatur perilaku peserta didik agar menjadi lebih baik, sedangkan keyakinan kelas itu adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif peserta didik. Jadi itulah perbedaannya. Terus kemudian mengapa kok harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang tahu. Oke, supaya mengetahui mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas, saya buka slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini merupakan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ini merupakan sebuah peraturan. Yang pertama peraturan menggunakan sepeda motor harus berhelm. Kemudian yang kedua penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat. Itu merupakan peraturan. Itu yang tadi ya peraturan ya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nah tadi misalnya nih penggunaan helm ya, misalnya seperti di sini kalau mau naik motor harus pakai helm. Itu kira-kira membuat kesepakatan itu antara kita dengan atasan di sini apa mereka yang buat? Mereka yang buat. Kalau hanya satu yang membuat, tidak dua arah, itu namanya peraturan. Seperti itu. Sedangkan keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan
dan siswa. Jadi bareng-bareng membuatnya, itu adalah keyakinan kelas. Nah, seharusnya kita juga harus membuat keyakinan sekolah. Apa aja sih keyakinan sekolah kita? Misalnya kita bareng-bareng dengan siswa untuk membuat keyakinan sekolah di sekolah kita. Jadi ada kesepakatan di antara dua pihak, tidak hanya sepihak. Kalau peraturan sepihak saja, tuh yang tidak pakai helm didenda 50.000 misalnya, seperti itu. Itu merupakan peraturan ya, bukan keyakinan. Ini adalah prosedur pembentukan atau keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kemudian mencatat semua masukan. Yang ketiga, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti ibu bapak dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Yuk kita membuat keyakinan kelas. Jadi boleh kita siapkan kertas plano atau sticky note, kita bagi ke siswa. Yuk kita membuat keyakinan kelas. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kemudian kita petakan tentang apa. Misalnya kan kemungkinan satu siswa dengan siswa yang lain kan sama. Jadi nanti kita akan petakan misalnya tentang kebersihan, tentang kenyamanan dan lain sebagainya, atau mungkin tentang tanggung jawab dan lain sebagainya. Nanti kita petakan. Kemudian kita buat kita susun menjadi keyakinan kelas. Nah, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Nah, tadi sudah tersusun, ada boleh 3-7 keyakinan, karena beda-beda kan keyakinannya. Misalnya keyakinan tentang tadi kebersihan, ada yang buatnya nih tentang kebersihan, tentang tanggung jawab, tentang disiplin dan lain sebagainya. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi kalau sudah jadi keyakinan kelasnya, boleh udah ditempel nih misalnya ya, ditempel di sini. Jadi setiap anak itu memberikan tanda tangan dan membubuhkan nama bahwa yang membuat kesepakatan atau keyakinan itu adalah mereka. Jadi ada tandanya. Kalau misalnya tidak bisa tanda tangan nih, misalnya anak yang nggak bisa tanda tangan, boleh cap jempol, terus tulis namanya seperti itu. Soalnya kan anak-anak kadang masih labil ya mengenai tanda tangan, ya ganti-ganti. Dulu saya SD tanda tangannya ganti, sampai SMP pun ganti, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas di tempat yang strategis. Jangan sampai di tempat-tempat yang misalnya di bawah kolong meja atau di balik tirai dan lain sebagainya. Jadi ditempel di tempat yang strategis. Nanti ibu bapak dipraktekkan, nanti saya mau melihatnya untuk keyakinan kelasnya. Jadi perlu dibelikan kertas plano, kertas buffalo ya untuk menempelnya. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada guru yang sukanya menghukum, ada yang pembuat merasa bersalah di siswa. Kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Kira-kira bapak ibu masuk yang mana nih? Pemantau. Ada lagi? Pemantau. Teman. Terus kemudian pemantau. Enggak. Putri? Pemantau? Psikolog loh. Pak Fir? Teman? Atau mungkin bahkan bisa ke 4-4-nya atau ke 5-nya? Pak Topan sebagai manajer. Oke. Nah, di sini adalah contoh posisi kontrol guru. Nah, ini posisi sebagai penghukum. Nah, seperti apa nih? Nah, ini ada guru piket yang lihat. Siapa? Ini kamu. Kamu selalu terlambat. Hampir tiap pagi kamu pasti selalu terlambat. Maaf Pak, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Hampir tiap hari kamu telat. saya Malas sekali ya jadi anak. Dasar malas. Kapan sih kamu tidak terlambat?
Setiap hari pasti kamu terlambat. Sana, kamu keliling lapangan upacara 2 kali. Nah, selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah. Masih Dava. Nah, ini guru piketnya nanti melihat. Dava. Dava. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan. Kamu senang ya bikin bapak susah? Iya. Maaf Pak. Bu Gusti, Dava. Kamu suka ya kalau bapak ditegur kepala sekolah? Terus bapak harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Bapak harus bilang apa? Bisa jantungan kalau bapak ditegur kepala sekolah, Bapak. Maaf Pak, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin bapak susah lagi ya nak. Bapak tidak akan lupa lagi kalau kamu begini terus. Nah, jadi yang pertama tadi itu sebagai penghukum. Jadi Dava datang terlambat dan dihukum mengelilingi lapangan ya 2 kali atau 2 putaran. Terus kemudian ada sebagai merasa bersalah. Nah, tadi lebih kalem tapi malas banget loh lihat dulunya ya. Nah, selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Tadi banyak ya ibu bapak ya yang mengambil posisi sebagai teman. Pemainnya sama, Dava sama Pak Guru. Dava. Bapak juga. Pak, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya? Iya Pak, habis ibu saya terlambat membangunkan saya Pak. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang ya? Kok terlambat sih? Iya Pak, saya memang terlambat bangun tadi. Biarpun saya larinya kencang, tetap yang kejar Pak. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar nggak terlambat lagi. Bikin seneng bapak dong. Demi bapak, bisa kan? Bisa Pak. Ya sudah sana, masuk kelas. Bapak beresin tulisan absen kamu ya. Kamu ini ada-ada saja. Nah, selanjutnya nih sebagai pemantau. Tadi banyak yang milih pemantau. Dava. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Pak. Ya betul. Sekarang sudah jam 7:20. Dava sudah tahu konsekuensinya kan jika terlambat hadir. Jadi nanti kamu jam 9:30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas-tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu yang Baik Pak. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Pilihan topan bilang nih. Dava. Maaf Pak, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana ini, Dok?
Maaf Pak, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Pak. Setuju. Jadi, apakah dapat meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Pak, saya meyakininya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan? Saya akan coba menghindari menyetel alarm saya Pak. Baik, kalau dapat lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan tidak? Ada Pak, kakak saya, kakak Budi. Ada lagi selain Kak Budi? Selain Kak Budi, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Dapa adalah Kak Budi dan ibu kamu ya. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Dapa akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Dapa ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Dapa agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Pak. Baik Dapa, terima kasih untuk Nah, itu ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Yang pertama sebagai penghukum. Kedua, sebagai merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima adalah manajer. Menurut ibu bapak yang paling tepat yang mana? Pemantau atau manajer? Bedanya pemantau dan manajer. Mungkin ada yang bisa. Pemantau adalah seseorang guru yang selalu mengingatkan tentang peraturan yang di sekolah. Untuk manajer menurut saya pribadi itu udah mengingatkan terus dia mengasih solusi. Jadi harus diingatkan sama ibunya atau kakaknya. Jadi menurut pandangan saya seperti itu. Ya, itu udah benar. Cuman kalau pemantau itu dia yang memberikan solusi. Kalau manajer itu tadi siapa yang memberikan solusi? Diri dia sendiri gitu. Jadi kita seperti tadi, kita sebagai guru itu tidak perlu memberikan solusi ke siswa, akan tetapi kita gali supaya siswa itu memiliki solusi. Jadi kita pancing seperti itu. Jadi tidak semuanya guru, kalau ada siswa bermasalah, guru yang menyelesaikan, akan tetapi kita arahkan supaya anak itu bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri supaya bisa mandiri. Jadi yang mana? Pemantau atau manajer? Itu ya Pak. Jadi posisi kontrol yang paling tepat adalah manajer. Kasihan gurunya selalu menyelesaikan masalah murid terus gak selesai-selesai. Jadi kita mencoba anak itu supaya lebih mandiri lagi. Penjelasannya, yang pertama sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman fisik maupun verbal. Ada dampaknya, yaitu anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau guru muatan pelajaran atau guru mapel tertentu. Kalau siswa itu sudah tidak suka gurunya, otomatis dia tidak akan suka dengan pelajarannya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru seperti merasa menderita. Gak kasihan ya sama saya gitu. Itu dampaknya membuat siswa merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri. Sebagai teman, yang pertama guru bersikap ramah, kemudian cenderung bersendau gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apa? Murid akan bergantung pada satu orang saja, terus membuat siswa tidak akan mandiri. Nah, di sini sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresi datar, jadi begitulah ya. Identitasnya berhasil, kemudian pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya
menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikannya. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Sedangkan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, kemudian mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid bisa lebih mandiri, peserta didik memecahkan masalahnya sendiri, dibantu oleh bapak tadi ya, bapak yang sedang melakukan piket. Selanjutnya materinya adalah kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia ini ya harus terpenuhi nih kebutuhan dasarnya. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup, itu merupakan kebutuhan dasar. Kemudian kasih sayang dan diterima, dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kemudian ada kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Nah, kira-kira ada tahu nggak ya contohnya bertahan hidup? Kebutuhan manusia misalnya supaya bertahan hidup, makan, harus ada minum, pakaian, sandang pangan, punya istri, punya suami, itu juga mempengaruhi kita ingin bertahan hidup, gitu ya Pak Arif ya. Terus kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu merupakan salah satu kebutuhan hidup. Karena apa? Kita yang dewasa aja masih haus akan kasih sayang dan ingin diterima oleh orang lain, apalagi murid kita. Mereka juga menginginkan kasih sayang dari gurunya. Terus kemudian ketiga adalah penguasaan, seperti menguasai sesuatu, itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kebebasan. Pasti ada rasa ingin bebas kan? Biar tidak terkekang terus seperti itu. Pasti ada rasa ingin kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah ini adalah siapa sih yang nggak mau senang, siapa sih yang nggak mau bahagia, seperti itu. Itu adalah kebutuhan dasar kita yang harus kita penuhi dan seimbang. Jangan hanya penguasaan aja tapi yang lainnya tidak seimbang. Jadi kelimanya ini harus seimbang satu antara yang lain. Nah ini ada contoh-contoh kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira maksudnya apa? Biar ingat. Kasih sayang. Senang. Aku bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Misalnya Pak Arif bermain kejar-kejaran dengan Clara, seru. Kira-kira? Kebebasan. Kalau seru itu apa? Kira-kira apa? Menimbulkan perasaan yang bagaimana? Bahagia atau senang. Jadi senang ya. Kemudian ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Kasih sayang, ya. Kebutuhan manusia ingin disayangi dan ingin diterima oleh orang lain. Terus kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Coba ya, saya cek lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Rasa diterima. Apa? Penguasaan. Penguasaan. Dia merasa apa tadi ya? Memiliki kemampuan. Aku hebat, ada kata hebat. Jadi penguasaan. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku, gitu. Terus yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Iya, kebebasan. Itu adalah merupakan contoh-contoh dasar kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya adalah dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Pak Arif. Orang tua. Iya, orang tua. Ada lagi Pak? Anak istri, teman. Iya. Keluarga. Orang tua, keluarga, iya. Oke, boleh. Itu ya, adalah orang yang penting dalam hidup Pak Arif. Mau bilang anak istri tapi belum menikah. Kemudian, Putri ya, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Bebas, sesuai dengan Putri.
Nilai kebajikan. Pertama, kejujuran. Ya, kejujuran. Kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab, oke. Keren banget ya, kejujuran, karena kejujuran itu kan sangat penting. Dan tanggung jawab, oke. Selanjutnya yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Yang paling diinginkan apa, Pak? Ya, saya izin jawab. Yang pertama tenang, Ya, yang kedua disiplin. oke. Itu aja, ada lagi? Itu aja. Oke. Selanjutnya, Pak Agus, apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan saat ini? Pencapaiannya apa? Bisa membahagiakan orang lain. Iya, contohnya orang lain Pak, mungkin lebih spesifik Pak. Harus diperjelas, takutnya istrinya dua kan kita nggak tahu. Seandainya punya ilmu bukan cuma sendiri, cuma dapat digunakan ke orang lain. Iya, berbagi ya, menjadi coach bagi orang lain. Berbagi praktik baik ya Pak. Apa yang kita dapatkan akan kita berikan. Pak Topan, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Menteri Pendidikan. Alhamdulillah, amin. Semuanya memang harus punya cita-cita yang tinggi ya. Kita aminkan, mudah-mudahan tercapai apa yang diinginkan. Oke, selanjutnya Bu Meli, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Sedikit bercerita tentang kehidupan saya. Oke, boleh. Pada tahun lalu saya berjuang di mana saya mengalami atau menjalankan masa skripsian. Dan pada tahun ini puji Tuhan saya diterima di SMPS Bumi Tama menjadi guru dan menjadi pertama kali bekerja dan ditempatkan di tempat ini. Alhamdulillah, itu merupakan perjalanan hidup ya, dari skripsi yang mungkin sangat berat, tetapi membuahkan hasil, bisa bekerja dan bergabung dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini di SMPS Bumi Tama Metro Pegawangan. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna dalam hidup saya adalah saya bisa menyelesaikan kuliah saya, lalu saya bisa bekerja dan saya bisa menikah dengan orang yang baik, tepat. Alhamdulillah, tepuk tangan, keren sekali. Iya. Mungkin soal yang sama Bu Lisa dan Bu Cia. Apa yang paling bermakna dalam hidup saya adalah alhamdulillah, yang pertama saya diterima bekerja di sini. Awalnya mungkin tidak akan diterima karena SMS-nya nyasar. Mungkin satu-satunya adalah pekerjaan, dan yang kedua mungkin sama dengan Bu Indah juga, menikah, dan itu juga suatu perjuangan yang sangat berat. Biasa. Oke, selanjutnya Bu Cia. Mungkin dilahirkan di dunia dan mengisi hidup ini dengan makna. Alhamdulillah sekali. Super sekali. Dan ternyata hal itu mencakup ke semuanya ya. Semuanya sudah komplit di Bu Cia. Oke, nah tadi kan ada penghukum, konsekuensi, dan ini adalah restitusi atau yang biasa disebut dengan segitiga restitusi. Kemarin Mas Akbar sudah mengetahui ya Mas, atau mungkin mau menjelaskan Mas kameramennya nih yang suka menyontek saya kalau ada tugas. Oke, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, validasi tindakan yang salah itu seperti apa? Nah, di sini ada contohnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu kok bisa melakukan itu? Kita dengan memberikan pertanyaan itu merupakan validasi tindakan yang salah. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah pertanyaan tentang validasi tindakan yang salah. Terus kemudian menstabilkan identitas. Nah, seperti ini contohnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah kata-kata menstabilkan identitas. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi itu adalah segitiga restitusi. Tadi yang pertama ada penghukum, kemudian ada konsekuensi. Nah, di sini adalah segitiga restitusi. Pada saat anak membuat masalah, misalnya datang terlambat, kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Tadi ada contoh-contohnya ya. Nah, di sini ada videonya, video contoh melakukan segitiga restitusi. Guru itu memberikan tugas kepada siswa agar kelas tidak kosong. Namun diminta tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur semua. Akhirnya saat pengumpul tugas diminta tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat memulai tugas, beliau menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas yang diminta. Padahal berdasarkan presensi hari itu diminta untuk sekolah. Saat istirahat beliau pun memanggil diminta untuk klarifikasi. Silakan dipilih contohnya menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kalian tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Nah, kemarin Yunita masuk kan? Ya, Bu, masuk, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Yunita, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kata-kata ini merupakan validasi tindakan yang salah. Tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dengan itu. Soalnya semalaman sekolah kita sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Nah, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Nah, kamu masih ingat kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum, Bu. Agak kaku ya, keyakinan tindakan. Selalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Nah, jadi anak dipancing untuk menyelesaikan dengan solusi dia. Maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari ibu dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan kamu boleh kembali ke kelas kamu. Makasih, Bu. Permisi. Sama-sama. Nah, itu permasalahan. Nah, ini kasus yang kedua dengan Sasa. Silakan Sasa mengganggu teman sedang membuat tugas. Sasa, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Yunita? Saya mengganggu dia sedang membuat tugas, Bu. Nah, mengapa kamu lakukan itu, Sasa? Saya iseng aja, Bu, ingin bercandainya saja. Nah, apakah kamu tahu dengan muslim Yunita bisa memancing emosi sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor dan kamu ada dalam masalah? Iya, Bu, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Nah, baiklah. Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Nah, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan pasti punya alasan kan? Pasti bahagia bila kamu terkejut, kesal, marah, begitu ya? Iya, Bu. Ya, ibu lihat kamu merasa senang melakukannya, tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, menyakiti Yunita, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya, Bu. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman, Bu. Nah, kamu mau mengingat dengan detail keyakinan kelas kita. Tapi dengan mengganggu teman membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu. Tidak, Bu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu perlu bersikap usil di kelas, termasuk ke Yunita tadi. Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman, Bu. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Sasa? Saya akan minta maaf kepada Yunita dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
tapi sekiranya nanti diulang lagi bagaimana? Saya bersedia menerima sanksi yang diberikan. Baiklah, sekarang kalian berdua bermaaf-maafan ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Oh iya, jadi ya, silakan kembali ke kelas masing-masing. Nah itu tadi adalah menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama apa tadi? Apa Pak? Validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi gitu ya, jangan kita yang menyelesaikan masalah mereka, kita buat mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri supaya mereka lebih mandiri lagi. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja pemaparan dari saya mengenai tugas modul 1.4 yaitu budaya positif. Selebihnya saya mohon maaf kepada Ibu Bapak jika ada dalam penyampaian saya ada beberapa kesalahan dan kekeliruan. Jadi nanti dicek lagi ya apa jawaban-jawaban tadi yang sudah ditempel di dinding, apakah sudah sesuai dengan materi yang sudah saya paparkan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin semua, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Ria kita. Baik Bapak Ibu hadirin semua, semoga apa yang disampaikan tadi sudah kita catat dan bisa melekat pada otak kita dan bisa kita amalkan kepada peserta didik kita. Ingat, ilmu itu tidak akan melekat tanpa kita amalkan kepada diri kita dan dari orang lain. Baik seperti itu baik Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu yang tadi sudah menyiapkan pertanyaan, monggo ditanyakan kepada Ibu Ria kita. Baik, Bu Lisa. Baik, tadi saya sudah menjelaskan dari pemaparan Ibu Ria. Yang saya tangkap tadi itu kan ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah apakah guru mata pelajaran itu bisa membuat keyakinan kelas? Sementara yang kita tahu bahwa guru mapel itu tidak memiliki kelas, maksudnya tidak menjadi wali kelas. Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Ria mau ditampung atau langsung dijawab? Boleh, langsung saya jawab aja ya. Oh, langsung saya jawab. Boleh Bu, langsung. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Lisa Isnawati, guru pendidikan agama Islam ya Bu ya. Baik, tadi pertanyaannya apakah Ibu Lisa sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam bisa membuat keyakinan kelas, sedangkan biasanya yang membuat keyakinan kelas itu adalah wali kelas dengan anak-anaknya. Baik. Untuk pembuatan keyakinan kelas itu memang biasanya dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Nah, bagaimana nih kalau saya bukan wali kelas, saya kan guru agama atau guru mapel yang lainnya yang tidak mengaku wali kelas. Padahal saya juga pengen membuat keyakinan kelas di kelas. Nah, jadi untuk itu Bu Lisa juga bisa membuat keyakinan kelas, misalnya keyakinan kelas pada saat mapel pendidikan agama Islam. Jadi nanti juga bisa dibuat caranya sama dengan wali kelas. Kalau wali kelas mungkin membuat keyakinan kelasnya secara menyeluruh ya, tentang ruangan kelas itu, baik itu mapel apapun seperti itu. Sedangkan mungkin Bu Lisa bisa membuat keyakinan kelas khusus, misalnya boleh tentang mapel agama Islam. Mungkin ada keyakinan kelas yang akan disepakati oleh Ibu Lisa sebagai guru mapel agama Islam dengan siswa yang ada di kelas tersebut. Nanti juga boleh ditempel juga di dinding di kelas tersebut. Nanti dibuat keyakinan kelas mapel agama Islam
kelas 7A atau 7B dan lain sebagainya gitu Bu Lisa. Terima kasih, mungkin itu jawaban dari saya Bu Lisa. Saya kembalikan, ada pertanyaan lagi mungkin tambahan? Udah cukup? Baik, terima kasih Bu Lisa, saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang luar biasa pada hari ini. Baik Bapak Ibu, mungkin itu tadi pertanyaan yang terakhir ya, sudah mewakili untuk tes semua. Selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita langsung saja ke acara penutup, yaitu kepada Ibu Teresia untuk memimpin doa penutup. Kepada Ibu Teresia kami persilakan. Baik, untuk menutup acara pada hari ini, kembali kita tutup dengan doa. Dan doa akan saya pimpin secara nasrani. Untuk Bapak Ibu yang beragama lain, silakan menyesuaikan. Bapak, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur atas setiap kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga berakhir. Dan semoga apa yang telah disampaikan pada acara ini dapat kami laksanakan atau kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama sebagai peran kami menjadi seorang guru. Kami terus ke harapan-harapan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami yang lainnya. Biarlah bimbingan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu senantiasa ada di setiap langkah dan tindak-tindak tanduk kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Taufan. Baik, terima kasih Ibu Cia untuk doa penutupnya. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara dan doa penutup. Saya Topan Gilang Sahita, mohon maaf jikalau ada salah kata atau tindakan. Semoga kita berlain bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu hari ini masuk di kelas 9B. Nah, hari ini adalah kalian akan membuat keyakinan kelas. Nah, ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Oh iya, silahkan. Keyakinan kelas adalah peraturan yang dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Oh iya, betul. Tepuk tangan buat Sasa. Keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan yang dibuat antara ibu dan kalian untuk peraturan atau keyakinan yang ada di dalam kelas kita. Jadi ibu akan membagi kertas ini, nanti kalian akan mengisi. Kira-kira apa sih keyakinan yang akan kita ambil untuk kelas tercinta kita? Jadi nanti kalian tulis. Nah, kira-kira keyakinan kelas itu mengenai apa aja? Ada yang tahu tentang apa aja coba? Kejujuran, ya. Apa? Bertanggung jawab. Tentang kedisiplinan, kebersihan, dan masih ada lagi ya, tidak ada seperti itu. Nanti boleh keyakinannya yang lain-lain, tidak harus sama. Misalnya ada yang salah pun juga tidak apa-apa, nanti akan kita kelompokkan. Misalnya yang kebersihan nanti sama kebersihan, yang sopan santun, tanggung jawab, kejujuran, dan lain sebagainya. Siap? Ibu bagi ya. Nah, tadi ibu sudah membagi, apakah sudah diisi semua kertasnya? Ya. Nah, sekarang silakan kalian langsung ditempel di sini. Silakan maju ditempel dimanapun, sukanya di mana ditempel. Oke, siap. Langsung semuanya boleh gantian tempel ya. Oke, udah semua. Terima kasih kalian sudah menempelkan keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya. Nah, di sini ada beberapa yang sudah kalian buat. Kita akan mengelompokkan. Nah, di sini misalnya nih, ini tentang sopan santun. Nah, nanti kita akan memindahkan, kita kelompokkan mengenai sopan santun.
Coba ya kita cari. Oke, ini tentang sopan santun. Kita cari lagi. Kalau ini tentang disiplin. Oke, ini tentang kejujuran. Jadi ada berapa keyakinan kelas yang sudah kalian buat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah kita kelompokkan. Yang pertama tentang sopan santun, tentang kedisiplinan, kejujuran, kebersihan, kerukunan, dan tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas yang sudah kalian buat ini, yang sudah kalian sepakati ini harus diaplikasikan di dalam kelas, harus dipatuhi oleh kita bersama, karena yang membuat keyakinan kelas adalah kalian semua. Paham? Nah, nanti tugas kalian membuat kata-kata yang bagus untuk membuat keyakinan kelas. Misalnya tentang kebersihan. Di sini nanti buat ya, keyakinan kelas 9B. Nah, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Terus kemudian datang tepat waktu, berkata jujur, dan lain sebagainya. Nanti kalian buat. Kemudian itu menjadi tugas kelas kalian. Jangan lupa setelah selesai kalian menandatangani keyakinan kelas kalian. Udah punya tanda tangan semua? Ya. Nanti kalau sudah jadi, ini siapkan kertasnya. Kalian buat kata-katanya. Semuanya harus menandatangani. Setelah tanda tangan, ya, tulis nama kalian. Nah, karena itu adalah keyakinan yang kalian buat. Terus kemudian ditaruh di mana, Bu? Apa di wall? Apa ditaruh di bawah kolong meja? Tidak. Akan tetapi nanti keyakinan kelas ini kalian tempel di tempat yang strategis. Misalnya di sini boleh, di sana juga boleh. Paham ya? Jadi Ibu nanti akan memeriksa tugas membuat keyakinan kelas 9B. Siap? Siap. Mungkin itu aja dari Ibu, ditunggu tugasnya harus segera selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak, baik. Udah paham semua ya? Oke, terima kasih. Mungkin itu aja dari Ibu, udah mengajari cara membuat keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.